Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Dalam video ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak sebagai berikut. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Merdeka bukan berarti tidak terperintah saja, tetapi juga mampu memerintah diri dengan tertib sehingga dapat mengelola cipta, rasa, dan karsa. Untuk dapat mewujudkan itu, peran guru adalah mendorong murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, untuk mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah, guru secara mandiri perlu menjalin kolaborasi dengan warga sekolah melalui komunitas praktisi. Dari modul 1.4 yang saya pelajari, saya dapat memahami konsep-konsep inti dari modul tersebut, seperti disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri yang dilandasi oleh kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa ada imbalan, hadiah, hukuman, maupun ancaman. Disiplin positif menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid dan ada nilai kebajikan yang mengikuti. Dengan menerapkan disiplin positif yang konsisten dapat membentuk karakter murid. Teori kontrol. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tidak ingin melakukannya. Guru dapat mengontrol murid jika murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Murid melakukan sesuatu pasti ada alasan dan tujuan tertentu. Bisa karena terpengaruh oleh motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Motivasi nomor 1 dan 2 termasuk dalam motivasi ekstrinsik, sedangkan nomor 3 termasuk dalam motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Kesamaan hukuman dan penghargaan yaitu sama-sama mengontrol perilaku murid dan sama-sama mengaburkan nilai kebaikan yang sesungguhnya. Hukuman. Hukuman diberikan spontan oleh guru sebagai bentuk kemarahan dan biasanya berupa fisik atau perkataan. Penghargaan. Penghargaan efektif dalam jangka pendek. Penghargaan tidak efektif dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan motivasi intrinsik tidak tinggi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Hal ini ditandai dengan nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, mengharding. Hasilnya, murid akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Posisi membuat merasa bersalah. Hal ini ditandai dengan nada suara memelas, sedih, dan lesu. Hal ini akan membuat murid merasa bersalah dan gagal. Posisi sebagai teman. Hal ini ditandai dengan nada suara ramah, akrab, senyum, dan bercanda. Hal ini akan membuat murid menjadi tergantung pada guru. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Hal ini ditandai dengan nada suara datar, bahasa tubuh formal. Hal ini akan membuat murid menjadi memahami konsekuensi tetapi tidak nyaman karena harus menjalani konsekuensi tersebut. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Hal ini ditandai dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Hal ini akan membuat murid menjadi tanggung jawab dan mandiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan mempertahankan hidup. Sebagai contoh, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, pangan, dan mempunyai keturunan. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima, yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan, yaitu keinginan untuk membuat pilihan. Guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.
memvalidasi potensi murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat keputusan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat dengan melibatkan semua anggota kelas melalui curah pendapat. Yang ketiga, keyakinan kelas dapat dievaluasi berkala untuk ditambah atau diubah. Yang keempat, keyakinan kelas didokumentasikan dan ditempel di kelas agar ingat dan tertanam dalam diri murid. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, tahap yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Tahap ini dilakukan agar siswa tidak merasa gagal dan rendah diri. Tahap kedua adalah validasi tindakan. Pada tahap ini, walaupun siswa melakukan kesalahan, tapi pasti mempunyai alasan sehingga kita dapat melihat kesalahan siswa dari sisi yang lain. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, siswa diminta berefleksi keyakinan apa yang sudah dilanggar dan diminta membuat rencana perbaikan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4 adalah penghargaan dengan hukuman posisinya adalah sama, yaitu sama-sama mengontrol tingkah laku murid dan mengaburkan nilai kebaikan yang sebenarnya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi paham bahwa ketika murid melakukan pelanggaran, maka saya dapat memaksimalkan peran posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, bukan memberikan hukuman. Jika langkah restitusi tidak dapat memperbaiki karakter murid, maka dapat diterapkan posisi kontrol sebagai pemantau dengan menerapkan konsekuensi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah saya melakukan tahapan segitiga restitusi kepada murid yang memboloskan pelajaran matematika dan sering tidur di kelas. Saya juga melakukan hal yang sama kepada murid yang meninggalkan lapangan tanpa izin guru PJK. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa lebih dekat dengan murid saat melakukan posisi manajer ini. Saya juga lebih bisa memahami kondisi murid mengenai alasan dan langkah perbaikan yang akan dilakukan. Saya tidak perlu marah dalam menghadapi murid yang melanggar sehingga suasana hati saya tetap terjaga. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah saya sudah melakukan restitusi sesuai 3 tahapannya, sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah keterampilan dalam memilih pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai dan perasaan saya saat itu adalah posisi pemantau. Saya berpikir bahwa murid sudah cukup dewasa untuk bisa memahami aturan yang berlaku dan sudah punya tanggung jawab. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak murid yang belum memahami nilai kebaikan yang dituju dari aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai dan perasaan saya sekarang, posisi manajer dan perasaan saya lebih bisa menghargai murid dan membangun kepercayaan diri murid untuk dapat memperbaiki kesalahan dan kembali di dalam lingkungan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini pada tahap validasi tindakan yang salah. Ketika murid melakukan kesalahan, saya menanyakan kenapa kamu melakukan itu, dan saya mencoba mengeksplor masalah tersebut dari sisi pelaku. Selain konsep-konsep yang disampaikan,